Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan kasih. Baik, kali ini kami dari kelompok 14 kelas hukum adat C sedang meliput di Pura Jagat Kerana. Dan saya Almopti Salsabila dengan NPM 240710101118. Saya Prita Laura Wardani dengan NPM 240710101146. Saya Sulisma Fadila dengan NPM 2407101025. Saya Rima Nurwala Fitriani dengan NPM 2407101040. Saya Salma Pratila dengan NPM 2401101003. Yuk ikuti keseruan kami untuk mengikuti upacara hukum adat yang ada di pura ini. Jadi pada pukul 7.30 para umat di Pura Agung Jagat Kerana ini melakukan persiapan untuk melakukan upacara adat yakni melasti di Pantai Arafuru. Bagi umat Saat ini kami sudah berada di Pantai Arafuru AAL yang dimana di tempat ini kita akan melaksanakan prosesi upacara adat melasti. Upacara melasti merupakan upacara penyucian diri yang dimana dilakukan sebelum melaksanakan Hari Raya Nyepi. Dan upacara ini tuh bertujuan untuk menyucikan kotoran batin ataupun hubungan yang dimana itu dihanyutkan ke laut atau ke air suci. Kita semua dapat berkumpul di Pantai Arafuru. Saat ini kami dari kelompok 14 kelas hukum adat C. Sekarang kami sudah bersama dengan pemangku adat di Pura Agung Jagat Kerana ini. pemangku iketut sedana dapat predikat SAG MPDH. Ya. Salam kenal Bapak. Mungkin di sini dari kami izin mengajukan untuk beberapa pertanyaan. Mungkin terkait pertanyaan pertama yakni apa makna dari upacara melasti yang saat ini sedang dilaksanakan bagi umat Hindu dan apakah ada terdapat aturan adat yang mengatur terkait pelaksanaan upacara saat ini? Melasti adalah sebuah rangkaian daripada upacara Hari Raya Nyepi. Nah, di mana hari ini adalah salah satu rangka yaitu melasti. Melasti adalah etimologi Sanskrit. Asal katanya melas, artinya air. Ya. Kenapa kita harus ke laut melasti seperti yang kita lihat sekarang ini adalah di Pantai Arafuru. Ini karena kita meyakini bahwa laut ini adalah menampung semua sungai-sungai yang ada di bumi. Nah, oleh karena ini penduduk dunia ini menyadari bahwa tindakan manusia ciptaan Tuhan, mulai dari semut, dari
tengu, dari mut sampai ke pohon beringin, dari tengu sampai ke dinosaurus, itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, dalam Weda disebutkan bahwa kalau engkau mencintai aku, bukan akunya Bangku ya, angkunya Tuhan dalam ini, kalau engkau berbakti kepada aku, cintailah semua ciptaanku, aku ada di dalamnya. Oleh karena itulah kita sekarang menganyutkan anggontor letah-letuh kakek saning jangan kabeh angamen sarining amerto ing telenging samudra. Ya, apakah ada ketentuan-ketentuan? Ya, itu pasti. Sekecil apapun langkah agama itu selalu orientasi kerangka agama. Apa itu kerangka agama? Filosofis, tatwanya, filsafatnya, ya, pilain soposnya, dan etika tata caranya itu juga seperti tadi ya ini, dan sarana itu adalah hardware daripada upacara itu tidak terlepas tiga. Apabila semua yang disebut itu Trimanggalani Yatnya, apabila setiap komponen-komponen yang mendukung yatnya ini tahu hak dan wajibnya, job description-nya, berhasillah yatnya itu. Nah, inilah yang perlu kita rangkum, wujud nyatakan, buka pintu hati kita untuk membuat yatnya yang seindah dan damai selalu. Nah, itu sementara. Untuk pertanyaan kedua, Bagaimana peran tokoh adat atau pemangku dalam menjaga agar upacara ini tetap sesuai dengan tradisi yang ada, Pak? Peranan di sini adalah, yang penting adalah Trimanggalani Yatnya, ya. Siapa itu? Adalah Sang Sadaka, ya. Ini istilah-istilah Sanskrit ini yang memimpin upacara itu. Memimpin upacara itu adalah seorang pandita, ya. Pemangku adalah pembantu dari pandita untuk melaksanakan, ya, mobilitas daripada pelayanan umat yang kita datangkan ini. Nah, inilah yang perlu sekali, dan yang sangat berperan adalah Serati. Serati adalah yang menyiapkan upacara ini adalah yang disebut Niasa. Niasa itu adalah simbol-simbol penuh makna. Karena teologi Hindu itu dua, imanen dan transenden. Nah, kita masih pemula-pemula imanen. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kewajiban bagi masyarakat adat untuk mengikuti upacara ini? Lalu, apakah ada sanksi untuk masyarakat adat jika melanggar aturan dari upacara ini? Perencanaan, pelaksanaan, kontroler, dan baru evaluasi. Nah, ini yang harus kita pegang. Setiap segala sesuatunya memang harus kita melalui proses-proses itu supaya menjadi tertib. Kalau diusahakanlah pelanggaran itu tidak ada, karena kita sebelum ini sudah adakan perencanaan rapat-rapat semua sampai bukan 7 kali kita rapat. Nah, ini yang penting sekali. Kalau pelanggaran itu pasti ada, karena perbedaan itu di atas kehidupan. Tanpa perbedaan kehidupan itu tidak ada. Oke? Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusirami semua, semuanya indah. Oke. Apakah upacara melasti ini pernah terdapat perubahan prosesi akibat modernisasi kayak dari zaman ke zaman itu, dan bagaimana hukum adat ini melindungi tradisi melasti agar tetap lestari? Perubahan itu kan abadi, hanya perubahan yang tidak bisa ditahankan, ya. Tahun-tahun sebelum Masehi itu ogoh-ogoh gitu ya, tawur sangu itu bisa diimplementasikan seorang beduk berkorupsi gitu ya, dengan bertabur uang kertas. Nah, itu sifatnya yang diwujud nyatakan. Memang ada perubahan, tetapi perubahan itu tidak melepas kontrol daripada pengertian inti filsafatnya. Juga anak-anakku sudah Pak Masih kan kemarin yang datang, coba engkau adalah sebagai calon-calon pemimpin, jangan mau diadu dengan nasi bungkus, kita harus merusak ini kita. Ya, oke. Apa harapan Bapak sebagai tokoh adat ini supaya adat ini tuh agar tetap terjaga itu, Pak, dari masa depan tradisi? Kita harus sadar, apa itu tradisi? Tradisi atau kebudayaan itu adalah semua kitab suci agama yang diakui di Nusantara ini ada itu. Perlu dijaga kebudayaannya. Leluhur kita sudah menurunkan budaya yang sangat indah, kasih sayang selalu, ya. Baik, sekian dari wawancara bersama pemangku adat kita kali ini. Jadi untuk kedepannya mungkin antara masyarakat adat dan juga masyarakat biasa, kita semua bisa bersama-sama untuk menjaga hukum adat, utamanya terkait upacara melasti ini. Sekian dari kelompok 14, terima kasih banyak.